Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal ihsan wa faddalana 'ala sa'iril ummati bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa 'ala alihi wa sahbihi alladzina nasharu liwa'al islami bainal akwan makhtalafal malawan ala ta'aqubis sinina wal azman. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas mengenai kecintaan Rasulullah SAW kepada tanah air. Sebelumnya, jika kita mengingat tentang Rasulullah SAW, kita tahu bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah al-qudwatul uzma, sosok yang harus kita ikuti, yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, sehingga seluruh dari sifat-sifat mulia itu pasti terkumpul pada Rasulullah SAW. Dan sebagaimana kita tahu, kalau kita mungkin membaca dari kisah-kisah beliau, kita akan dapati begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu beliau punya kecintaan, beliau punya ikatan emosional dengan tanah air atau dengan daerah beliau, yakni dalam hal ini adalah Mekah, karena Rasulullah SAW itu beliau dilahirkan di Mekah dan beliau bu'itsa di Makkah, diutus pun juga di Makkah, kampung daripada Rasulullah SAW dan para leluhur beliau dari era zaman Nabi Ismail kemudian sampai era kakek-kakek beliau semua berada di Mekah. Nah, satu ketika Rasulullah SAW itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau ini pernah tahannus atau beribadah di Gua Hira selama 40 hari. Akhirnya di hari terakhir beliau ini didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau dipeluk sedemikian keras dan dikatakan, "Ya Muhammad, iqra, bacalah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca." Berkali-kali akhirnya Rasulullah SAW itu dilepaskan. Peristiwa pertemuan beliau dengan malaikat Jibril ini menjadikan Rasulullah itu sangat-sangat ketakutan, sehingga beliau pulang menemui istrinya Sayyidah Khadijah, menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya Sayyidah Khadijah ini membawa Rasulullah, mengajak Rasulullah kepada paman beliau namanya Waraqah Ibnu Naufal. Jadi Waraqah Ibnu Naufal ini saudara dari Sayyidah Khadijah, seorang ahli kitab, seorang pemuka agama di zaman itu. Dan kebetulan Waraqah ini adalah saudara juga dari Sayyidah Khadijah, juga dari Rasulullah, karena Waraqah ini Ibnu Naufal. Naufal adalah anaknya Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Khadijah juga demikian, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, Abdul Uzza itu adalah saudara dari Abdul Manaf yang menurunkan Rasulullah. Singkat cerita, kemudian Khadijah, Rasulullah dan Waraqah ini bertemu. Beliau pun menceritakan kejadian yang dialami oleh Rasulullah, dan Waraqah mengatakan bahwa yang mendatangi itu adalah An-Namus, alladzi ya'tihi huwa An-Namus. Yang mendatangi Rasulullah adalah An-Namus, yang juga dulu mendatangi Sayyidina Musa. Maka Waraqah kemudian menceritakan bahwa engkau Muhammad ini akan diangkat Allah menjadi nabi.
Dan ketika engkau menjadi nabi, maka lakukan zabannya, engkau akan didustakan oleh kaummu. Walatu zayanah, dan engkau akan disakiti. Ketika kanjeng Nabi mendengar itu, beliau biasa saja, dan memang sudah tahu bahwa resiko menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kaum musyrikin Makkah itu pasti akan dimusuhi. Kemudian yang terakhir, Allah mengatakan walatu khrajanna, dan engkau akan diusir, akan dikeluarkan. Nah, ketika beliau mendengar itu, beliau mengatakan awal mukhrijiyahum, apakah orang-orang atau kaum itu akan mengusir saya? Nah, para ulama itu menjelaskan bahwa ketika kanjeng Nabi mengatakan awal mukhrijiyahum, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu semacam ada rasa kaget bahwa nanti beliau akan diusir dari tanah airnya, dari tempat beliau lahir, dari kampung halamannya. Padahal ketika beliau dimusuhi, beliau didustakan, itu beliau tidak berkomentar apa-apa. Tapi ketika dikatakan beliau akan diusir dari Makkah, ini beliau agak shock. Dan itu menunjukkan beliau ada hubungan emosional dengan Makkah, dengan kampung lahirnya. Sehingga benar ketika kanjeng Nabi ini hijrah, ya kan, salah satu doa yang paling dikenang, paling masyhur itu adalah doa beliau, Allahumma habbib ilaina Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah kecintaan saya kepada Madinah, tempat beliau hijrah ini, kahubbina Makkah aw asyad, seperti cinta saya kepada Makkah atau bahkan lebih kuat. Ini menunjukkan beliau benar-benar mencintai Makkah, benar-benar mencintai tanah air beliau sendiri. Dan sebagaimana kita tahu bahwa kecintaan itu pastinya membawa beliau kepada situasi yang mengharuskan beliau bagaimana berpikir Madinah atau Makkah ini menjadi lebih baik. Karena kecintaan itu pasti ada dampaknya, pasti ada tindak lanjutnya. Dan itulah yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau juga mencintai para sahabatnya. Bahkan ketika beliau disakiti oleh orang-orang musyrik, beliau mengatakan, ya Allah, ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Nah, uswah hasanah seperti ini, kecintaan Rasulullah kepada tanah air ini, inilah yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, para muassis Nahdlatul Ulama, para masyayikh, para ulama daerah kita, di negeri kita ini yang sejak ratusan tahun lalu. Makanya di kalangan kita itu masyhur ada dawuh hubbul watan minal iman, yang diterjemahkan cinta tanah air sebagian dari iman. Lalu banyak yang komentar, ini hadis begini. Nah, itu tidak masalah, karena apa? Sebagian ulama itu ada yang menulis bahwa hubbul watan minal iman itu memang hadisun maudhu, hanya saja wa maknahu sahih, maknanya itu sahih, karena bagaimana? Karena kecintaan kepada tanah air itu la yunafil iman, tidak akan bertentangan dengan iman. Jadi tidak benar kalau ada yang menggiring cinta tanah air itu sama dengan tidak dicontohkan Rasulullah atau berlawan dengan iman, itu juga tidak benar. Nah, bagaimana kita lihat para ulama dulu itu ketika beliau berada di Makkah Mukarramah, guru kita itu, beliau selalu menisbatkan dirinya kepada Al-Jawi, orang Jawa. Itu menunjukkan bahwa beliau itu punya kecintaan terhadap negara asal. Kemudian setelah merdeka, beberapa itu mengubah, bukan lagi Al-Jawi tapi menjadi Al-Indonesia. Itu menegaskan bahwa beliau itu bagaimanapun tetap identitasnya adalah orang Indonesia. Dan itu juga dilakukan oleh guru-guru kita, seperti misalnya di Kudus itu dulu ada Syekh Abdul Hamid Kudus yang di Mekah.
Syekh Abdul Hamid itu salah satu ulama besar Kudus yang ada di Mekah. Beliau mengatakan bahwa nama beliau adalah Abdul Hamid Kudus, kadang-kadang disebut Al-Qudsi, untuk menunjukkan identitas bahwa beliau itu benar-benar dari Kudus, dari kampung tanah leluhurnya. Nah, terakhir sebelum kita tutup video ini, saya teringat salah satu dawuh dari ulama terdahulu. Dawuhnya ini menarik. Laula hubbul watan ma'umiratil buldan. Seandainya tidak ada cinta tanah air, ma'umiratil buldan, tidak mungkin kita itu bisa memakmurkan negara, tidak mungkin kita itu bisa memakmurkan daerah-daerah kita. Demikian kurang lebihnya. Jika ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.